Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Dokter masih PNS kan, Dok? Masih. Mau pensiun nggak sih, Dok? Hah? Mau pensiun nggak? Bukan akan pensiun Pak, nggak. Nih, saya harus luruskan bahasa Indonesia seringkali kita salah nih, Dok. Waktu kita bilang, hari mau hujan. Bentar lagi mau hujan. Saya tanya lagi, itu mau hujan atau akan hujan? Ya kan? Lu suka apa nih? Suka batuk. Lu suka batuk atau lu sering batuk? Nah, makanya pertanyaan saya, dokter mau pensiun apa enggak? Mau itu artinya benar-benar dengan keinginan. Kalau akan tuh artinya ya nggak ingin tapi pasti akan pensiun. Saya akan pensiun. Akan pensiun. Oke. Jelas tuh, Dok, jawabannya. Nah, ini kan kita di hari Jumat nih, Dok. Ya. Tanggal 16 Agustus. Besok itu sudah hari kemerdekaan kita. Ya. Dokter tahu lagunya, Dok? Ada lagu 17 Agustus gitu, bukan? Nah, itu lagu yang biasa. Katanya ada satu tempat di Indonesia ini yang nyanyinya nggak gitu, Dok. Oh. Dokter tadi bilang nyanyi berapa? 17 Agustus. Tahun 45. Nggak gitu lagunya, Dok. Gimana? Lagunya dia bilang begini. 16 Agustus tahun 45. Betul nggak, Dok? Kan tadi dokter bilang 17 Agustus tahun 45. Iya. Terus kelanjutannya? Itulah hari kemerdekaan kita. Maksudnya ini ya. Enggak, benar. Itulah hari kemerdekaan kita, itu benar lagunya. Tapi di satu tempat itu dia nyanyi 16 Agustus tahun 45. Menjadi benar karena kalimat berikutnya. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi bukan 16-nya, Dok, besoknya. Kalau tanggal ini, tanggal 16 tuh hari bersejarah, Franky. Kenapa ada pidato presiden bertanggung jawab, Franky? Oh. Nah, iya nih, Dok. Sekarang kan kita sudah punya ibu kota negara baru yang namanya Nusantara. Akan punya. Sudah apa akan? Belum pindah resmi kok. Nggak tahu dah. Tapi yang jelas kita sudah punya tapi belum operasi lah ya. Yeah. Kayak kita punya tol kan sudah belum grand launching. Sudah fungsional tapi belum operasional gitu ya. Nah, dokter besok diundang ke IKN, Dok? Sebenarnya katanya mau diundang, Franky. Oh. Cuman katanya nggak dapat hotel saya tuh. Oh iya, Dok. Tapi banyak guest house kali, Dok, ya. Ya. Tapi tempatnya jauh tuh, Dok. Iya. Kemana-mana. Ya nggak apa-apa sih, Dok. Nggak, tapi sebagai pegawai negeri ya, ini di RSM nih, ada upacara, Franky. Walaupun di sana kita nggak ikut ke IKN, ada upacara. Beberapa Wajib dosen tuh ya? wajib harus ikut. Tanggal 17 tuh walaupun libur ya kita mesti masuk. Upacara, Franky. Cuman itu bisa diwakilkan. Artinya dari satu departemen tuh cuman beberapa orang doang ditunjuk. Karena kalau kebanyakan nggak muat lapangannya, Franky. Oh, berarti dokter harus ngikutin cara saya, Dok. Ya. Tahu cara saya, Dok? Apa? Saya begini, sama terhadap pekerjaan itu saya selalu percayakan sama karyawan-karyawan saya. Ya. Tapi kalau soal jalan-jalan, makan enak, kita main golf, segala macam, Dok, ya saya harus percayakan sama diri saya sendiri. Gitu. Nah, dokter juga ikutin cara saya. Jadi kalau soal upacara, Dok, dokter percayakan sama dokter-dokter lain yang lebih junior. Ya. Tapi kalau yang lain harus dokter sendiri yang ngalamin itu, Dok. Gitu. Nah, jadi, Dok, ini kan bertepatan dengan besok 17 Agustus nih, Dok. Saya mau tanyain sama dokter. Itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatannya tuh, Dok. Nah, dari segi kesehatannya itu, Dok, sebenarnya apakah seluruh kegiatannya 17 Agustus itu ada yang dokter anjurkan atau ada dokter yang mungkin dokter bilang ya ini nggak perlu lah gitu karena menyangkut masalah kesehatan gitu. Nah, kalau saya sendiri sih pribadi bilang perlu, Franky. Karena kan kalau kita bilang sehat itu kan katanya sehat fisik,
mental dan sosial. Satu lagi sehat Sosial. kantong, Dok. Ya, kantong. Tapi itu belum masuk lagi. Nanti sosial. Nah, sosial itu artinya orang tuh perlu namanya healing. Perlu hiburan. Zaman sekarang tuh healing tuh, Dok. Healing. Top banget tuh istilah. Nah, masalahnya kalau buat yang rakyat kecil tuh healingnya tuh di mana? Iya dong. Nah, healingnya di mana? Healingnya adalah healing yang gratis, Frankie. Yang gratis, yang kita happy-happy, tetap bisa sosialisasi. Udah gitu dapat hadiah lagi, Dok. Dapat hadiah lagi. Nah, biasanya nih kalau di perdesaan atau mungkin di Jakarta masih di beberapa daerah masih diadakan tuh namanya 17 Agustusan. Ya. Nah, kita udah ngalami itu dari sejak kita kecil dulu. Dan biasanya pada hari itu semua orang happy. Kan yang dicari apa? Lapangan, Frankie. Dan ada satu pohon tuh yang mengalami kesengsaraan, Frankie. Apa itu? Ya, si pohon pinang. Ya, pohon pinang. Ya. Nggak ada salah apa-apa, dia pasti dipenggal itu pada hari itu. Nah, sebelum ke pohon pinang, saya mau nanya dulu nih, Dok, dari si kegiatan yang sederhana nih, Dok. Kalau kita kan dokter mulai yang kegiatan itu mulai dari baris berbaris, parade gitu, Dok ya. Waktu kecil kan biasanya kayak gitu tuh. Ya. Antar RT, antar sekolah gitu kan. Itu yang dilatih dengan parade itu sebenarnya dari kesehatan tuh apanya sih, Dok? Ya, baris berbaris, disiplin, baris berbaris, jalan itu kan sama dengan jalan. Dan itu kan prosesinya itu bisa berjalan selama 1-2 jam, itu kan olahraga. Berarti namanya. itu kardio. Iya, kardio. Ya, Dok ya. Nah, terus ada lagi nih, waktu saya masih kecil, sekolah saya di Tebet dulu, di Asisi, itu ada lomba mengendari sepeda, adu main lambat-lambatan. Ya kan? Biasanya kan lomba adu sepeda, lomba sepeda hias, adu cepet atau ya pakai RB gitu ya, road bike. Itu kan cepet-cepetan. Enggak, kita pakai sepeda mini, udah dihiasin, terus adu lambat. Yang paling lambat masuk finish dia yang menang. Nah, itu yang dilatih buat apa sih, Dok? Kesabaran, Frankie. Kesabaran, ada kardionya juga atau enggak sih, Dok? Ya enggak, itu stresnya, Frankie, mesti ngejalanin sembari pelan-pelan kan stres, Dan Frankie. satu lagi ngelatih keseimbangan kan, Dok ya? Ya. Karena kan keseimbangan tuh, ya ini saya mau cerita sama dokter nih. Yang lain juga mungkin bisa coba praktikin di rumah. Suatu ketika saya ke satu dokter saraf. Ya ini kan, ya kadang-kadang kalau kita cerita masalah saraf tuh ada yang masalah waktu masih kecil tuh pengertian saraf tuh berbeda dengan saraf yang sekarang kita udah dewasa. Dokter tahu bedanya kan? Ya. Waktu kecil kalau dibilang saraf loh, Gila. udah beda. Makanya kalau kita ke dokter saraf kita ngerinya nanti dibilang ke dokter tempat kita, gila. Ada satu nih, mungkin yang ngelihat kita punya podcast juga bisa latihan. Berdiri tegak, nempel tembok deh ya biar gampangnya ya. Tutup mata, jalan di tempat sampai 1 menit deh. Setelah itu buka. Jalan di tempat 1 menit, buka, kemudian lihat apakah kita masih berada di posisi yang sama atau enggak. Ternyata, Dok, ini saya di sini nih misalnya nih, di sini tak setelah 15 detik aja udah nyampe ke sini, Dok. Belok itu. Padahal saya ngerasa saya jalan di tempat. Akhirnya karena ini ruang praktek, apa yang terjadi, dari tembok saya nabrak gitu. Nabrak bednya. Udah deh katanya nggak usah sampai 1 menit, 15 menit udah nabrak katanya kamu. Jadi keseimbangan saya ternyata problem. Gitu. Jadi ternyata sepeda lambat juga begitu, Dok ya. Itu yang diukur itu Itu buat yang lebih diukur cepat apanya? nabrak apa enggak gitu ya? Enggak, katanya biasanya orang tuh 1 menit tuh Masih di situ gitu, atau 30 menit, 30 detik ya, saya lupa deh. Pokoknya nggak berpindah gitu. Ternyata saya problem. Nah, yang sekarang baru kita ngebahas ini, Dok, si panjat pinang. Saya nggak tahu ini panjat pinang berlaku di Indonesia apa nggak sih, Dok? Iyalah. Nggak, tapi Indonesia sekarang saya mau nanya dulu nih, Frankie. Pohon pinang itu kayak apa pohonnya? Bagaimana membedakan pohon pinang dan pohon kelapa? Ayo. Pohon pinang tuh pejal. Oh, dengan kelapa? Ya, kan sama-sama palem. Kalau kamu lihat, wah ini pinang nih, ini kelapa nih gitu. Supaya kamu jangan salah potong, harus suruh potong pohon pinang, kamu tuh potongnya kelapa. Rata-rata lempeng, lurus. 1.
Kedua, dia rada langsing kan dok ya. Kelapa kan ada yang segede gini, Ya. gitu. Nah, jadi yang ketiga itu dia punya kulitnya mengkilat, lebih Terus? mengkilat, Terus? gitu. Ya itu aja sih. Yang lainnya dokter aja yang jawab. Patokannya salah, Frankie. Pertama kalau lihat pohon yang seperti kayak pohon kelapa, kamu lihat di atas. Kalau pohon kelapa ya ada buah kelapa di atas. Oh gitu ya. Iya dong, ada buah kelapa kan di ujung batangnya itu ada buah-buah gede kira kelapa lah. Tapi kalau pohon pinang itu yang di bagian paling atas itu ada satu bagian batang yang warnanya hijau. Hijau. Hijau licin. Hmm. Jadi ada hijau licin, nah itu pinang. Nah di bagian hijau licin itu keluar cabang, terus ada seperti kayak malai. Malai itu seperti ini, terus ada buah-buahnya. Buah-buahnya buah pinang kecil-kecil begini. Pinang itu hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Jadi ada cabang, ada bintik-bintik itu kecil-kecil gitu. Itu pinang. Jadi nggak heran Nah, dok. terus apa lagi? Lihat daunnya. Kalau kelapa daunnya rindang, melengkung. Kalau pinang daunnya jeger dan daunnya dikit, jeger. Nggak heran dok. Pengetahuan saya rendah dok. Saya jarang ngelihat si pinang tadi. Banyak. Saya jarang. Saya cuma ngelihat kalau pohon kelapa aja, tahu nggak lihatnya di mana banyaknya? Di mana? Di TV. Lah, Pinang jarang di TV. pinang di Jakarta banyak, Franky. Banyak Di mana? daerah yang Mediterania yang ditanam pohon pinang. Kamu lihat ke atas. Makanya saya bilang, Oh, itu pinang begitu ya? kamu jalan, lihat pohon di bagian atas batangnya warnanya hijau, itu pinang. Oh pinang tadi saya pikir Terus pohon daunnya, daunnya seperti kelapa tuh. Kalau kelapa tuh padat begitu, daunnya melengkung-melengkung. Kalau dia daunnya jeger, itu pinang. Terus udah gitu, ya nggak ada buah kelapa ya, adanya buah pinang. Pinang tuh kecil, segede gini, dipakai buat nyirik. Oh. Ini lihat begitu. Nah, habis begitu baru lihat yang lain-lain. Kamu bilang batangnya lebih licin, iya. Lebih kecil, iya. Tapi yang paling membedakan itu. Kalau yang batangnya tadi saya sudah lihat di keroki dok. Ngarang. Nah, jadi kalau udah tahu begitu, kamu tahu ya, jangan sampai salah pohon kelapa kamu bilang itu pohon pinang. Kalau dipakai buat manjat sampai ke atas, Franky, Lama. semuanya menang. Pohon pinang emang lebih licin. Lebih licin dok ya. Betul. Dikerokin. Terus udah gitu supaya licin diapain? Ayo, Dikasih oli. kasih oli. Nah, ini yang saya mau tanya sama dokter. Ini kan olahraga yang menurut saya kalau pakai pinang nih dok ya, lebih safety. Sekarang kan pakai bambu Ya. besar. Dimana menurut saya ini safety-nya lebih kurang. Jadi berkurang. Nah, saya harus gunakan bahasa Indonesia yang lebih baik karena kalau saya bilang lebih kurang, kok jadi lebih tapi kurang. Kalau saya bilang berkurang, jelas itu berkurang. Kenapa saya ngomong menjadi berkurang? Kalau pohon pinang saja dia punya safety-nya, saya ada satu kekhawatiran karena itu kan tinggi dan itu orang dibejek-bejek yang di bawah supaya orang bisa naik sampai Diinjak. atas. Injek, ya. Baru saya bilang pakai bahasa Bukan Indonesia yang dibejek, kalau baik. dibejek pakai tangan. Ini remes namanya. Nah. Kalau pakai kaki diinjak namanya. Nah itu terhadap kesehatan orang itu sebenarnya sehat nggak sih dok? Kita Sehat olahraga lah. kayak gitu. Kan dia Sehat. menanggung beban di sini. Begini, buat orang-orang yang sekitar itu happy, Franky. Orang happy itu endorfinnya naik, serotonin naik, dia happy dan itu membuat orang jadi awet muda. Itu antioksidan, Franky. Gitu dok ya? Buat orang yang nonton happy, ketemu ketawa-ketawa gitu, itu bagus buat kesehatan. Kalau orang yang serius melulu, Hah? nggak happy gitu? Oh, itu orang stres. Nah, orang stres. Kortisonnya naik, hormon kortison naik. Dia stres, kortison naik itu membuat gulanya jadi tinggi, tensi naik. Jadi kalau gitu jangan terlalu serius dok ya kalau ngadepin satu jangan masalah lah. ya. Makanya orang bilang kalau orang ketawa itu sebenarnya bagus buat anti aging, gitu loh. Jadi itu satu buat orang yang nonton, kan ada hiburan dong, Ya. healing. Healing. Nah, buat yang olahraga sendiri itu kan Nah, itu olahraga beban. Nggak Franky. bahaya tuh dok? Enggak lah, olahraga beban. Kan kalau dia kagak kuat juga dia langsung ambruk ke bawah. Ya nggak ada masalah. Masalahnya selama dia masih di dalam kemampuannya dia. Katanya pada saat ototnya itu harus berkeras begitu, itu ada terbentuk otot yang baru, Franky. Oh gitu. Dia mungkin pegel dibentuk otot. Sama seperti olahraga beban. Olahraga beban kan harus olahraga sampai sakit kan? Sakit itu pada waktu olahraga itu ada beberapa sel-selnya yang mati, rusak.
Tapi kemudian dibangun lagi dengan otot yang baru, yang lebih kuat lagi dan lebih besar. Jadi baguslah dia begitu-begitu saya naik, dan itu melatih kerjasama, Frankie. Dan Bagus buat mental, supaya mereka kan, kalau zaman sekarang kan orang sukses adalah bukan orang yang pintar, tapi orang yang bisa bekerja sama. ya, Itu kerjasama kan. bukan orang yang pinter, tapi yang pinter-pinter, Dok. Nah, Dok, ini yang saya mau ngomong masalah tadi dia naik-naik ke atas segala macam. Pada saat dia mencoba begini segala macam, kan itu ada resiko keplitek kesleo. Kesleo lah, semua kegiatan juga bisa bikin keseleo, Frankie. Kamu lagi jalannya ngelihat cewek cakep aja kamu bisa keseleo. Itu cuma di leher, Dok. Kesleonya. Kalau yang ini kan pada saat orang diinjak segala macam. Nah, sekarang dari segi aspek kita untuk menjaga kestabilan keselamatan itu, sebenarnya itu apa aja sih, Dok, yang harus diperhatiin kalau kita mau itu kan termasuk olahraga yang setengah ekstrim lah, Dok, ya? Iya. Mesti ngapain dulu tuh, Dok? Kira-kira. Jadi kalau misalkan kita mau ngapain, contoh nih, Dok, ya. Kalau saya kan olahraganya ya golf yang saya mampu, artinya olahraga lain saya nggak mampu karena fisik saya yang kurang baik. Golf itu kan hanya menuntut fokus dan kita mau latihan rutin. Nah, itu kan harus kita stretching. Ini perlu stretching juga apa enggak, Dok? Iya dong, semua olahraga harus stretching, Frankie. Kalau dia belum dia lakukan itu, dia mesti lari-lari di tempat apa pemanasan lah. Di mana-mana semua olahraga perlu pemanasan. Tapi bahwa dia itu harus bekerja sama, dan satu lagi mesti pakai otak, Frankie. Dulu kalau saya ingat ya, kalau di tempat kaya, kalau orang main begitu, dia ada satu trik yang dia lakukan supaya dia bisa naik ke atas dan nggak merosot ke bawah, Frankie. Padahal dia dilumurin sama Tanah. pasir. Oh. Jadi keset, Frankie. Itu aja, Dok. Iya, tapi satu lagi, Frankie, itu mengajak orang kerjasama kan, untuk bisa itu terlaksana apa? Kan minta sumbangan kan ke semua orang. Ke penduduk sekitar minta sumbangan kan, sumbangan 17-an katanya. Terus udah gitu sumbangan itu kan dipakai, akhirnya nanti semua happy, yang ikut-ikut lomba nanti dapat hadiah. Kas RW lah itu, kas RW, kas RT atau kas kelurahan gitu. Enggak, tapi maksudnya itu bagus lah buat kerjasama, namanya gotong royong gitu loh. Buat orang happy lah setahun sekali begitu. Jadi stretching itu, pemanasan tuh penting tuh, Dok, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang setengah ekstrim kayak gitu ya. Karena kenapa saya bilang setengah itu karena ya nggak terlalu ekstrim banget. Tapi ada satu teknik menurut saya nih, Dok, yang perlu artinya kita tiru nih. Dokter tahu, kita manusia itu kan punya ketahanan, waktu menahan itu kan nggak sama tuh, Dok. Kan biasanya tuh mereka tuh memeluk dengan mesra atau dengan erat, Dok, ya? Erat. Bukan mesra ya, si pohon pinang ya. Oh, oke. Jadi nggak pakai hati-hati gitu loh. Nggak pakai perasaan ya, Dok, ya. Kalau gitu kan, kalau film kartun tuh Jadi yang paling bawah dia pegang keras-keras tuh, Dok. Naik lagi satu lagi. Ya. Naik lagi satu lagi, disusun tuh, Dok. Nah, kalau strateginya kamu kalau lagi begitu, orangnya dia kecil sampai yang gede. Nah, gimana susunan yang di bawah kecil, di atas gede, atau di bawah gede, atas kecil? Saya nggak berdasarkan patokan dari besar kecilnya. Yang dia punya aktivitasnya paling cepat itu saya taruh paling belakang. Ya, dia naik cepet kan. Oh, jadi artinya di sini, karena tadi saya ngomongin faktor ketahanan orang beda-beda. Ada orang yang badannya gede, tapi nggak kuat, diinjak sama yang kecil aja dia nggak kuat, Dok. Jadi kita lihat yang kekuatan orangnya itu menahan beban cukup besar, itu kita taruh di paling bawah. Nah, yang kedua, yang ketiga itu yang punya kecepatan lebih cepat. Kenapa? Semakin dia bisa cepat naik tuh, Dok, waktu orang menahan yang di bawah itu semakin kecil, jadi kemungkinan bertahannya semakin lama, semakin sedikit. Jadi yang naik paling atas itu orang yang punya hubungan sama pekerjaan-pekerjaan lain tuh, Dok. Ada, Dok, yang pekerjaan-pekerjaan yang mulai dari yang halal sampai gak halal, yang punya kecepatan untuk memanjat ke atas. Yang resusnya positif ya? Iya. Resus positif. Ya, itu namanya kan. Nah, ada. Udah naik sampai paling atas. Nah, patokannya tuh kalau sampai udah di atas kan ada hadiah tuh. Kan ada seperti kayak ada sepeda mini segala macam. Nah, apa yang kamu anjurkan kalau kamu jadi ketua grup? Ambil yang mana?
yang paling mahal apa yang paling murah atau apa? Yang paling mahal, Dok. Hah? Paling mahal. Kalau nanti bisa dijual dibagi-bagi. Paling mahal. Kalau yang paling mahal berat? Kan udah dilempar. Ya, Dok. Dilempar, Dok. Lempar aja. Tangkap di bawah atau gimana. Jadi gini, memang tuh satu kali panjat pinang itu ada waktunya dikasih kan, Dok, biasanya, Dok. Sekian, ngambilnya baru 2. Yang sial kan tuh yang ngambil ke atas dapetnya paling murah lagi. Gitu kan. Nah, jadi makanya kalau saya punya jadi ketua grup, pasti yang paling mahal dulu. Biasanya tuh ya sesuatu yang cukup berharga, tapi ya itu repotnya kalau yang mahal itu ternyata adalah barang yang nggak tahan banting. Tapi biasanya sih panitia sih cukup bijaksana. Yang ada di atas tuh misalnya contoh TV nih, Dok, ya, dipasang cuma dusnya doang. Jadi kalau dijatuhin ke bawah itu TV-nya masih selamat gitu. Kalau nggak kan percuma, hancur. Nah, jadi di sini dokter juga, di daerah dokter masih itu, Dok, ya, selain upacara. Masih saya di daerah Senen masih ada begituan. Nah, pertanyaan saya nih, Dok, ada nggak sih dosen-dosen atau dokter-dokter yang pernah ngikut olahraga kayak gitu? Kalau nggak sih, kalau itu sih enggak ya. Udah lewat waktunya kali. Atau pakai prinsip yang kayak tadi, Dok. Apaan? Jadi dokter-dokter mempercayakan sama perawat-perawatnya gitu. Enggak, tapi buat pegawai ya biasanya masih ada gitu. Yang masih istilahnya gen apa, Dok, sekarang kalau yang Gen kayak Z, Gen Y. Gen Z tuh dari tahun berapa sampai tahun berapa ya, Dok, ya? Lupa saya. Enggak ini. Gen Z 97 berapa ya? Ya pokoknya gitulah, Dok, ya. Kalau dokter termasuk gen Baby boomer. baby boomer. Ada satu lagi gen yang nggak masuk di situ, Dok. Apa? Gendut. Gendut tuh nggak ada di situ. Nah, selain itu ada lomba apa lagi, Franky? 17 Agustus. 17-an tadi kan udah itu panjat pinang. Catur. Yang kedua ini voli. apa nih? Sepeda hias. Ya kalau yang ada di RT saya gitu, kelurahan saya itu ada catur, voli, itu biasa udah pasti tuh, badminton ya. Terus baris berbaris, panjat pinang, tapi yang paling menarik itu panjat pinang. Karung. Narik karung. Narik karung. Nah, ada satu hal yang menurut saya bisa menimbulkan rangsangan untuk nonton. Ini apa namanya, dia punya lombanya serius, asalnya bukan di Indonesia nih, setahu saya nih, Dok. Di atas kali, mulanya dulu tuh kita di atas Kali Malang. Udah berapa tahun yang lalu? Itu bukan dari Thailand itu yang kebuk-kebukan itu? Iya, kan? pakai bantal, pakai itu biasanya. Makanya saya bilang itu bukan dari asli Indonesia, tapi itu lumayan buat kita tonton, menghibur lah. Gitu. Nah, problemnya adalah ini pukulan-pukulan ini kalau pakai bantal kayak gitu punya resiko juga nggak, Dok? Enggak ada lah. Yakin, Resikonya cuma kalau dia jatuh ke airnya dia nggak bisa siap ke minum air got, air kali, itu aja. Sehat nggak, Dok? Sehat. Karena di air kali itu sirup. Air kali itu banyak mineralnya, Dok, ya. Kalau vitamin nggak jelas tapi mineral banyak. Nah, terus apa lagi, Dok, yang di daerah dokter? Daerah tempat tinggal dokter ya sekarang deh. Tuh, lomba makan kerupuk. Pernah ingat nggak kerupuk tuh digantung-gantung tuh kita makan gitu loh? Iya sih, tapi ada 2, Dok, yang digantung tuh. Masalah satu, makan kerupuk. Saya ketawa kenapa, Dok? Kan ada yang cepat makan kerupuk. Kalau yang pinter tuh dimakan terus dilepehin tuh pasti dibuang ya. Kalau orang yang nggak pinter dimakan ditelan, Dok. Sampai habis ya, lama dia kan kalau kayak gitu. Nah, satu lagi yang lebih ekstrim. Dokter tahu jeruk bali kan? Diapain, Dok, jeruk balinya? Dibolongin sedikit, disisipin duit koin. Terus dicemongin pakai arang ataupun pakai oli juga kan, Dok, pakai gemuk ya. Terus orang diikat suruh makan, ambil koinnya. Akhirnya nanti kan dia punya apa namanya? Mukanya belepotan. Cemong, ya belepotan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang buat kita ya lucu aja kalau untuk 17-an gitu.
Nah, tapi kenapa tadi dokter bilang kan untuk healing. Kenapa hal-hal ini selalu diadakan di setiap negara bahkan? Ya karena itu adalah sarana hiburan. Karena kalau orang-orang yang orang modern ya hiburannya dia pergi nonton, ke mall. Kalau orang-orang zaman dulu kan jarang hiburan. Saya ingat dulu waktu saya kecil ya. Itu kan pasti kan 17 Agustus Pak ada pawai. Itu orang tua saya terus sama teman-temannya apa pergi tuh ke tempat pawai itu. Nongkrong di pinggir jalan dari sejak pagi tuh ngeliatin pawai gitu, tepuk-tepuk tangan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu ya hiburan aja sih buat rakyat umum. Ya sama aja seperti kayak hiburan pada waktu akhir tahun ya. Menjelang tahun baru kan selalu ada hiburan seperti itu hiburan rakyat namanya Franky. Itu baik untuk kesehatan mental kalau menurut saya sih. Buat kesehatan mental seluruh masyarakat kita. Iya. Karena gratisan juga dok ya. Ya. Tapi itu ke seluruh negara tuh dok seperti itu dok. Bahkan di negara-negara maju sekalipun juga pasti ada, cuman beda caranya sih dok. Iya. Ada yang di negara itu gendong istri ataupun segala macam. Dokter ada lagi nggak yang dokter kegiatan-kegiatan 17-an nih dok? Yang menurut dokter ya bagus buat diadakan lagi. Ya karena kalau menurut saya sih ya mungkin zamannya sudah berubah ya, tapi kita ngobrolin begini ada bagusnya juga untuk mengingat supaya mengingat-ingat bahwa dulu tuh pernah ada kayak gituan gitu loh. Ya mungkin buat kita juga ya nostalgia juga dulu pernah nonton gitu. Kita juga adalah termasuk orang yang barangkali pelaku atau mungkin orang yang nonton dan happy ngelihat tontonan-tontonan lucu-lucu begitu gitu loh. Itu aja dok. Ini saya mau tanya sama dokter. Dokter masih PNS kan ya? Ya. Ini ada satu kesempatan dok katanya dok. Untuk PNS dok yang masih PNS itu boleh istilahnya menjadi anggota TNI dok. Secara langsung. Udah tahu kan dok? Ya. Udah tahu. Jadi dokter cukup membuktikan dengan kasih KTP. Bukan kartu PNS dok ya? Ada kartu PNS sama baju seragam PNS. Itu untuk membuktikan bahwa dokter seorang PNS. Nah, dokter bisa pilih tuh dok. Pangkat apa yang dokter mau? Kalau dokter pangkatnya mau pangkat apa dok? Serius sih dok? Beneran boleh. Pangkat jenderal. Pangkat jenderal. Bintangnya bintang berapa dulu? 3. Kenapa kok 3 nggak langsung 4 aja dok? Kan 4 paling enak. 3 nih dok ya? Iya. Nah ini tapi dokter nggak boleh telat daftarnya. Tahu kan dok tahu daftarnya dok? Di panitia. Di panitia karnaval dok. Jadi dokter mau pilih pangkat mana aja dok. Ntar ikut baris berbaris dok. Itu kayak apa namanya Petruk jadi raja sehari ya. Iya. Ya pokoknya habis itu buat kenang-kenangan kan bisa foto Franky, bisa masukin Instagram kan. Ya. Jadi ada yang penting dokter pakai pangkat jenderal gitu. Oke dok, buat 17-an nih dok, mudah-mudahan bisa mengenang 17-an kita dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.